Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti. Di sini dengan diganti izin terakhir 007. Di sini saya ingin merepresentasikan dan menyimulasikan tentang tugas ketika pertemuan keempat, yaitu tentang model tank level, model mass spring damper, dan model DC servo motor. Yang pertama, kita akan maju ke tank level dulu. Yang pertama, pada gambar ini merepresentasikan tentang sebuah pemodelan dinamika level cairan tangki. Konsep dasarnya adalah bagaimana aliran masuk dan aliran keluar mempengaruhi tinggi permukaan cairan di dalam tangki. Aliran masuk dikendalikan oleh sebuah katup yang dibuka dengan sudut tertentu. Sedangkan aliran keluar terjadi melalui saluran di bagian bawah tangki yang dipengaruhi oleh tinggi cairan dengan representasi hidrolik saluran. Model ini bertujuan untuk mempelajari hubungan antara input berupa sudut bukaan katup dengan output berupa ketinggian cairan dalam tangki. Secara matematis, hubungan antara variabel ditunjukkan oleh tiga persamaan utama. Ya, di sini di persamaan utama di sini yang tiga ini. Yaitu yang pertama adalah aliran masuk, yaitu Q2. Nah, gimana ini? Nah, ini Q2. Seperti dengan sudut bukaan katup, yaitu Q2 sama dengan KV 0 V0. Kedua, berdasarkan hukum neraca massa, selisih antara aliran masuk dan aliran keluar mempengaruhi perubahan volume air dan dalam tangki, yaitu dengan dirumus sebagai Q2 yang versi kedua ini dikurangi Q1 sama dengan AH. Yang ketiga itu aliran keluar, yaitu Q1 atau QR sama dengan H. Ketiga persamaan ini membentuk dasar model matematis sistem. Blok diagram Simulink pada gambar menggambarkan bagaimana persamaan tersebut dimodel dalam metode sumber input berupa sinyal Ra dari sebelah sini, sebelah paling kiri ini, menuju ke KV ini pada giant. Nah, pada giant ini dikalikan dengan KV untuk menghasilkan debit masuk Q2, kemudian debit masuk dibandingkan dengan debit keluar, yaitu Q1 dan blok summarization, sehingga menghasilkan selisih laju aliran yang mempengaruhi perubahan tinggi cairan blok gain dengan peserta A berfungsi konversi debit bersih menjadi perubahan tinggi DH per dt. Hubungan antara tinggi cairan dan debit keluar direpresentasikan melalui konstanta resisten R sesuai dengan persamaan Q1R sama dengan H. Dalam model Simulink, hal ini ditunjukkan dengan jalur umpan balik atau feedback dari tinggi cairan menuju perhitungan debit keluar. Proses ini membentuk sistem dinamis tertutup di mana setiap perubahan pada input katup dan akan secara otomatis mempengaruhi aliran keluar dan akhirnya menstabilkan ketinggian cairan dalam tangki. Hasil Simulink perubahan tinggi cairan terhadap waktu dapat diamati melalui skop yang sebelah kanan ini. Yang kemudian kita akan melanjut ke pengembangan dari model level control pada tangki dengan menambahkan komponen aktuator, sensor, dan pengendalian. Prinsip utama tetap sama, yaitu menjaga tinggi permukaan cairan pada nilai referensi tertentu dengan cara mengatur sudut bukaan katup masuk. Bedanya pada model ini terdapat umpan balik dari tinggi cairan atau H di sini. Ini yang dibandingkan dengan referensi R, lalu menghasilkan error yang diproses oleh rangkaian penguat dan aktuator motor sebelum menggerakkan katup. Dengan demikian, sistem ini adalah contoh closed loop control system untuk menjaga ketinggian cairan. Dari sisi matematis, hubungan antara variabel diberdasarkan oleh beberapa persamaan dasar tangki masih sama, yaitu Q2 sama dengan KV02 dan Q2 min 1, Q1 sama dengan A2, Q1R sama dengan H, itu masih sama.
Selanjutnya error diperoleh dari E sama dengan R min H tutup kurung KE, yaitu selisih antara set point dan ketinggian aktual yang dikalikan dengan konsep sensor. Error diperkuat dengan penguat V sama dengan K A E sama. Respon motor terhadap sinyal penguat dimodelkan dengan cara 0 derajat M sama dengan 133 volt dikurangi 0,67 M, yaitu menunjukkan hubungan antara tekanan masuk dengan kecepatan sudut motor. Sudut katup diperoleh dari rasio gigi, yaitu 0 V sama dengan 0 M per N. Dengan kombinasi persamaan terbentuk hubungan input-output lengkap di referensi R hingga ketinggian cairan H. Pada blok diagram Simulink, pada bagian konstanta ini dan step mewakili sinyal referensi yang diinginkan. Sinyal referensi dibandingkan dengan output tinggi cairan, lalu selisih menjadi masukan bagi kontrol. Kontrol mengatur sinyal error agar dapat mengendalikan aktuator sehingga membuka katup sesuai kebutuhan. Blok tank mewakili model ini, mewakili model dinamika cairan dan tangki berdasarkan persamaan neraca massa yang sudah dijelaskan. Output dari blok ini berupa ketinggian cairan H ditampilkan melalui skop agar respon sistem dapat diamati. Nah, di sini. Selanjutnya kita akan pada pemodelan sistem mekanik massa pegas pertam. Konsep utama adalah mempelajari respon dari sebuah massa M yang dihubungkan dengan pegas atau konstanta K dan peredam dengan simbol C terhadap gaya luar yang diberikan massa dapat bergerak mentransmisi dengan posisi keluaran Y. Sementara gaya eksternal diaplikasikan melalui pegas pada sisi kanan dengan konstanta X. Sistem ini banyak digunakan untuk sebagai model dasar analisis getaran, kontrol dinamika, dan sistem dinamika. Secara mekanik, matematis, sistem ini dideskripsikan dengan persamaan diferensial order 2. Nah, di sini MY plus CY plus KY sama dengan KX. Persamaan ini menunjukkan bahwa percepatan massa MY, kecepatan yang dipengaruhi redaman CY dan gaya pegas akibat perpindahan KY harus seimbang dengan gaya luar yang diteruskan melalui pegas, yaitu KX. Dengan kata lain, masukan X memberikan gaya yang membuat massa bergerak, sedangkan pegas dan redaman memberikan gaya pemulih dan referatif. Pada blok diagram Simulink, masukan step berfungsi sebagai gaya masukan atau perpindahan X yang diberikan ke sistem. Blok gain mengatur konstanta sistem seperti K, M, K per M, dengan C per M, dan sebagainya. Persamaan diferensial order 2 diubah menjadi bentuk integral berulang. Percepatan di integral menjadi kecepatan dan kecepatan di integral menjadi posisi Y. Karena itu digunakan perubahan integrator secara beruntun. Jalur umpan balik dengan blok gain 1 dan blok gain 2 mewakili gaya akibat redaman CY dan pegas KY yang mengurangi input bersih sistem. Hasil akhirnya adalah keluaran Y yang divisualisasikan menggunakan scope. Yang selanjutnya, secara bagian persamaan penggambaran total gaya massa MY adalah gaya inersia CY, gaya redaman KY, dan gaya adalah gaya elensis dari pegas. Berjalan ke bagian kanan, KY adalah gaya luar yang bekerja melalui pegas. Masukan persamaan ini dapat diturunkan menjadi fungsi transfer dan dominan Laplace. Y S sama per
Y per X sama dengan K per MS pangkat 2 plus CS plus K yang menunjukkan hubungan antara input X dan output Y. Pada blok diagram Simulink terdapat dua cara representasi model. Pertama, menggunakan untuk persamaan diferensial dengan blok diagram beruntun untuk menghitung posisi Y dari percepatan melalui integrasi berulang. Umpan balik melalui blok gain 1 dan blok gain melambangkan gaya akibat redaman JY dan gaya HY dan mengurangi dari input agar sesuai dengan hukum dinamika Newton. Kedua, digunakan blok transfer function dengan fungsi 40.000 per 25 pangkat 2 plus 150 S plus 40.000 lagi yang berlangsung memperhatikan lagi fungsi transfer sistem dalam point lab scale. Oke, selanjutnya kita akan mulai menyimulasikan dan kita akan lanjut simulasi. Oke, kita lanjut pada simulasi pertama yaitu model tangki. Pada simulasi ini sistem yang ditujukan pada layar adalah representasi kontrol level air yang level air pada sebuah tangki menggunakan model Simulink. Masukkan sistem berupa referensi set point sebesar 0,3 yang menggambarkan tinggi air yang diinginkan di dalam tangki, misalnya dalam satuan meter atau fraksi tadi. Kapasitas penuh, sinyal ini masuk ke sebuah summing point yaitu tanda plus minus itu. Di sini summing point ini yang membandingkan referensi dengan sinyal umpan balik dari keluaran tangki. Perbedaan antara referensi dengan kondisi aktual tangki menghasilkan sinyal error. Error ini kemudian diproses oleh block controller yang berfungsi mengatur seberapa besar sinyal kendali yang akan diberikan ke tangki. Selanjutnya sinyal kendali masuk ke plan atau tangki yang dimodelkan sebagai sebuah sistem dinamis dan output sistem dihubungkan ke scope untuk dipantau secara visual. Selain itu, sistem bekerja dalam bentuk loop tertutup atau closed loop, artinya keluaran aktual dikembalikan atau feedback ke summing point untuk memastikan tangki dalam menjaga level air tetap stabil pada set point. Kemudian kita akan lanjut ke kontrol kedua ini. Di sini pada blok kedua ini terlihat dari representasi matematis dari dimana tangki air masuk sistem pertama kali dikalikan dengan sebuah gain KE plus KA yang dapat diartikan sebagai konstanta aliran masuk atau flow konstan. Nilai ini kemudian diperkuat lagi dengan faktor 133 yang kemungkinan besar mempresentasikan rasio antara debit aliran masuk terhadap volume tangki sinyal tersebut lalu dibandingkan dengan aliran keluar dari tangki yang dimodelkan melalui jalur umpan balik dengan pengalian 0,67 yang melambangkan konstanta pengolahan atau laju aliran keluar tangki. Selisih antara aliran masuk dan aliran keluar ini yang membentuk persamaan laju perubahan ketinggian air. Selanjutnya sinyal ini masuk ke blok integral atau 1/S itu yang berfungsi menghitung aktumasi perubahan volume terhadap waktu sehingga menghasilkan level air aktual di tangki. Keluaran dari integral ini masih diperkuat dengan gain 1/n untuk menyesuaikan skala volume atau luas permukaan tangki. Nilai dari integral ini kemudian dikirim ke output sistem sebagai tinggi air aktual sehingga sekaligus dikembalikan jalur feedback untuk dibandingkan ke output sistem sebagai tinggi air aktual sehingga dikembali untuk dibandingkan dengan referensi awal. Struktur ini kemudian dengan persamaan diferensial tangki yaitu dH per dt sama dengan
key in sama dengan per A dikurangi key out per A dengan HT atau ketinggian air. A adalah luas penampang tangki, key in adalah debit masuk, dan key out itu adalah debit keluar ketinggian air. Dan kita akan lanjut ke sistem pada tangki ini. Pada gambar ini ditunjukkan model controller yang digunakan untuk mengatur sistem masukan berupa sinyal referensi dikalikan dengan pusaka KV yang berfungsi memperbesar nilai input sesuai kebutuhan sistem. Setelah itu, sinyal dikurangi dengan nilai umpan balik dari keluaran tangki sehingga menghasilkan sinyal error. Error ini kemudian diperkuat lagi dengan sebuah gain R yang mengatur seberapa cepat respon sistem terhadap perubahan error. Selain itu, terdapat jalur umpan balik tambahan dengan gain A yang berfungsi menyeimbangkan respon sistem terhadap jalur umpan balik tambahan dengan gain A yang berfungsi menyeimbangkan respon sistem sehingga tidak terjadi osilasi terlebih atau overshoot. Dengan kata lain, block controller ini berperan sebagai pengendali proporsional sederhana dengan tambahan faktor stabilitas agar sistem lebih responsif dan namun tetap stabil. Kemudian kita akan ke scope. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil simulasi yang ditampilkan pada scope menunjukkan grafik respon sistem terhadap masukan set point 0,3. Pada awal simulasi atau T0, level air masuk masih 0 saat sinyal referensi diberikan. Respon sistem langsung meningkat tajam dan mendapatkan nilai 0,3 dalam waktu sekitar 0,2 atau 0,3 detik. Sistem sudah mencapai ketinggian yang diinginkan dengan sangat sedikit overshoot dan tanpa adanya osilasi yang signifikan. Setelah melalui nilai set point, respon sistem cenderung konstan dan stabil sekitar 0,3 yang menandakan bahwa error steady state sangat kecil atau bahkan mendekati 0. Hal ini menunjukkan bahwa controller yang digunakan mampu menjaga level air sesuai dengan referensi secara efektif. Respon yang cepat dan stabil tinggi merupakan indikasi bahwa desain kontrol dan parameter yang dipilih sudah tepat. Dengan sistem ini, meskipun terdapat kemungkinan gangguan pada aliran masuk atau keluar tangki, tetap bisa mengkoreksi ketinggian melalui mekanisme loop tertutup. Jadi kesimpulannya dari sistem kontrol tangki dengan model Simulink ini berhasil merepresentasikan dinamika aliran masukan dan keluaran aliran tangki. Menggunakan feedback menjadikan sistem lebih andal dan mempertahankan level air pada set point. Model matematis yang diturunkan melalui persamaan diferensial telah diimplementasikan dengan baik menggunakan integral, gain, dan subbing block. Selain itu, controller yang dipasang terbukti mampu memberi respon cepat, akurat, dan stabil tanpa terjadi overshoot berlebih. Oleh karena itu, sistem ini sangat sesuai dengan aplikasi nyata pada kontrol level cairan dalam proses industri seperti tangki penyimpanan boiler atau pengolahan air. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke simulasi kedua. Oke, selanjutnya kita ke rangkaian kedua yaitu spring damper. Di sini ada dua subsistem ya. Kita akan bahas yang spring damper using transfer function ini dulu. Yaitu biasanya terlihat dari model spring damper using transfer function. Model ini menggunakan referensi persamaan sistem dalam bentuk fungsi alih transfer function. Sistem massa bekas peredam biasanya dimodalkan dengan persamaan di differential order 2 yang kemudian diubah ke dalam domain Laplace sehingga diperoleh fungsi alih dengan bentuk umum x per f sama dengan 1 per ms
MS plus C, S plus K, di mana M adalah massa, C adalah koefisiensi redaman, dan K adalah konstanta bekas. Pada rangkaian ini digunakan nilai M sama dengan 25, C sama dengan 150, dan K adalah 40.000. Dari parameter tersebut berbentuk fungsi alih, yaitu 40.000 per 25 S pangkat 2 plus 150 S plus 40.000 yang dipakai menggambarkan respon perpindahan sistem terhadap gaya masuk dengan menggunakan block transfer function pada Simulink. Sistem dapat langsung diimplementasikan sehingga hasil keluaran dapat dipantau melalui scope. Rangkaian transfer function memanfaatkan blok fungsi alih utama, penguat gain, dan input berupa sinyal gaya eksternal berbentuk step input, sehingga masukan dikalikan dengan konstanta gaya 40.000 akar sebanding dengan konstanta bekas. Hasilnya kemudian diproses oleh blok function alih yang mewakili sistem massa bekas pada bagian keluaran. Digunakan scope untuk menampilkan grafik respon sistem dalam domain waktu. Grafik pada scope memperlihatkan adanya osilasi redaman yang secara perlahan berkurang, menunjukkan bahwa sistem memiliki karakteristik under the damped, atau hal ini wajar karena nilai C sama dengan 150 relatif kecil dibandingkan bekas yang sangat besar, sehingga sistem berosilasi cukup lama sebelum mencapai konstanta tunak. Ini adalah skop kedua, ini ada skop 1, dan ini adalah skop biasa sini. Itu skop 2 ini. Nah, jadi ini. Kemudian kita lanjut ke spring damper model. Nah, ini model kedua adalah spring damper model yang disusun menggunakan blok integral dan hubungan langsung dari persamaan gerakan diferensi persamaan dasar sistem massa bekas peredam adalah M D pangkat 2 X per DT pangkat 2 sama dengan C dx per DT sama ditambah Kx sama dengan Ft. Pada Simulink, persamaan ini diimplementasikan dengan cara memecah menjadi blok integral berantai. Blok pertama digunakan untuk menghilangkan kecepatan, yaitu dx per dt. Ini hasil simulasinya ya. Melalui blok penjumlahan atau sum blok, sehingga menghasilkan percepatan sesuai dengan hukum Newton. Aliran sinyal dalam blok ini menggambarkan bagaimana gaya masuk dikurangi gaya bekas dan gaya redam, lalu dibagi dengan massa M untuk mendapatkan percepatan. Proses ini kemudian diintegrasikan 2 kali untuk mendapatkan kecepatan dan posisi. Struktur rangkaian state space ini jika dilihat dari rangkaiannya, sinyal input berupa gaya eksternal dimasukkan ke blok kalian dengan konstanta tertentu yang merepresentasikan besarnya gaya sinyal ini, kemudian dijumlahkan dengan sinyal umpan balik dari gaya bekas dan gaya redam yang memiliki arah berlawanan. Dari penjumlahan ini proses result gaya yang kemudian dibagi dengan massa. Keluaran dari pembagian ini adalah percepatan yang kemudian masuk ke 2 buah integrator secara runtun. Integrator pertama menghasilkan kecepatan dan integrator kedua menghasilkan posisi. Umpan balik dari posisi dikali dengan konstanta bekas K, sedangkan umpan balik dari kecepatan dikalikan konstanta redaman C. Kedua gaya umpan balik ini dikendalikan ke titik penjumlahan awal untuk membentuk sistem dinamis tertutup. Respon akhirnya ditampilkan pada scope yang juga menunjukkan pola under damped oscillation seperti model transfer function. Oke, dari perbandingan hasil kedua model dari dekat ini, hasil keluaran yang ditampilkan pada scope memperlihatkan respon yang serupa, yakni osilasi teredam dengan amplitudo yang semakin
mengecil seiring waktu hingga sistem mencapai keadaan stabil. Hal ini membuktikan bahwa baik menggunakan fungsi alih langsung maupun permodelan persamaan diferensial melalui integrator, keduanya tetap merepresentasikan sistem fisik yang sama. Bedanya model transfer function lebih ringkas karena hanya menggunakan satu blok fungsi alih, sedangkan model persamaan diferensial lebih detail dan eksplisit karena memperlihatkan aliran energi dari gaya kecepatan dan posisi. Pendekatan integral sering lebih fleksibel karena bisa diperluas untuk sistem non-linear atau multi-dov, sedangkan transfer fungsi lebih mudah digunakan untuk aliran sistem linear. Oke, lanjut kita akan ke simulasi ketiga. Oke, kita akan lanjut ke rangkaian ketiga, yaitu motor DC. Pada gambaran umum motor DC yang diberikan yaitu berupa masukan sinyal tegangan dan diuji dengan dua jenis kompensator, yaitu lag kompensator dan lead kompensator. Tujuan penggunaan kompensator adalah memperbaiki respon dinamika motor DC agar sesuai dengan kebutuhan, misal memperbaiki waktu naik race time, mengurangi overshoot, mempercepat setting time, atau meningkatkan kestabilan sistem. Model dibuat dengan pendekatan blok diagram Simulink, di mana motor DC dimodelkan menggunakan parameter listrik, yaitu tahanan, induktansi, dan mekanik, serta dilengkapi dengan hubungan konversi energi listrik mekanik berupa konstan torsi atau KT dan konstan GGL. Yang pertama kita akan ke Lex dulu. Nah, di sini ini untuk kecepatan dan ini untuk torsi. Bentar ya. Nah, pada bagian atas rangkaian terdapat blok Lex kompensator dengan fungsi 44S per tambah 44 per S plus 0,01 kompensator jenis like digunakan untuk memperbaiki kesalahan keadaan tunak tanpa terlalu banyak mempengaruhi kecepatan transisi sistem. Blok ini dihubungkan dengan motor DC sehingga sinyal masukan terlebih dahulu melewati kompensator sebelum menjadi input tegangan motor. Dengan konfigurasi ini, sinyal keluaran kecepatan motor diumpat balik melalui subblok untuk dibandingkan dengan referensi membentuk sistem kendali tertutup. Hasil respon kecepatan motor dengan lag kompensator ditampilkan di melalui scope yang memperlihatkan adanya overshoot, namun dengan kemampuan mencapai kecepatan akhir lebih stabil. Hasil simulasinya pada motor DC dengan lag kompensator, grafik keluaran menunjukkan kecepatan yang cenderung lebih lambat dibandingkan lead kompensator, namun kelebihannya adalah nilai kecepatan akhirnya lebih stabil dengan kesalahan keadaan tunak yang lebih kecil. Grafik torsi untuk menunjukkan respon yang halus meskipun terdapat sedikit overshoot pada awal diberi masukan tegangan. Secara umum, lag kompensator lebih cocok jika sistem memerlukan kestabilan dan akurasi kondisi yang lebih. Kemudian ini ada yang lead-nya. Nah, pada bagian bawah rangkaian lead ini dengan fungsi alih yaitu 160000 plus S 160000 S plus 5,6 kali 10 pangkat 6 per S plus 1035. Kompensator jenis lead digunakan untuk meningkatkan kecepatan respon transient, memperbaiki waktu naik, serta memperbesar margin fase sehingga sistem lebih cepat dan stabil. Sama seperti lag kompensator, sinyal input melewati kompensator lebih dahulu sebelum masuk ke motor DC.
Sejak keluaran motor DC kemudian diumpan balik ke titik perbandingan. Dari hasil simulasi terlihat bahwa lead kompetitor mampu mempercepat respon kecepatan motor dengan waktu naik lebih singkat, walaupun terkadang dapat menghasilkan overshoot yang lebih besar jika tidak disetel dengan baik. Dan ini hasilnya. Bentar, kita masing-masing. Ada kecepatan, ini untuk torsi. Untuk kecepatannya ini. Sebaliknya, hasil simulasi motor DC dengan lead kompetitor mengamalkan bahwa kecepatan motor dapat lebih cepat mencapai nilai referensi dengan waktu naik atau rest time yang singkat. Namun grafik juga menunjukkan adanya overshoot yang cukup tinggi sebelum sistem stabil. Torsi motor juga mengalami lonjakan besar dari awal sebelum menurun dan stabil. Hal ini sesuai dengan karakteristik lead kompetitor yang mempercepat respon sistem tetapi beresiko meningkatkan overshoot. Oke, untuk perbandingannya nih, hasil kedua simulasi terdapat dibandingkan bahwa Lex kompetitor lebih unggul dalam memperbaiki kesalahan keadaan dalam meningkatkan kecepatan respon transient dan mempercepat sistem mencapai nilai referensi. Pemilihan jenis motor sangat bergantung pada kebutuhan sistem. Jika dibutuhkan kecepatan respon tinggi, maka lead kompetitor lebih sesuai dengan jika dibutuhkan kestabilan jangka panjang, maka lead kompetitor lebih tepat digunakan. Namun dalam implementasi nyata, kedua kompetitor dapat digabungkan atau lead dan lag kompetitor untuk mendapatkan kelebihan keduanya. Mungkin itu saja presentasi dan simulasi pertemuan keempat ini atau tugas 3 ini tentang motor, spring, dan tangki. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.